Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Menikmati waktu bukur kali ini di hari terakhir bulan Ramadan 1445 Hijriah ini, berharap minta kepada Allah semoga Allah jadikan apa-apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita mendapatkan penghapusan dan ampunan dari Allah, dan tentunya dengan itu mempermudah kita untuk langsung menuju Jannah Firdausil A'la nuzulan. Pada kesempatan kali ini izin saya Ruku Sumahadi berbagi tentang kisah hikmah pesan terakhir Ramadan. Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, jamaah Masjid Gunung Sari Indah yang saya hormati, semoga majelis kita di kesempatan bukur subuh kali ini penuh dengan lapis-lapis keberkahannya. Maka salah satu syarat supaya berkah itu turun adalah aktivitas kita ternilai ibadah. Dan jika ingin aktivitas kita ternilai ibadah, maka terawali dengan sebuah doa. Pertanyaannya, kita awali dengan doa apa pada kesempatan hari ini? Mohon dipilih doanya apa. Semoga semua aktivitas kita tetap ternilai ibadah. Tolong dipilih Bapak Ibu. A, kita berdoa dengan doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau B, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang mana Pak? A apa B? Ya, soalnya kan panjenengan tadi sudah Masya Allah Qiyamul Ramadan. Saya tidak bisa memungkiri, mungkin nanti ada di antara panjenengan yang nanti menangkap materi saya itu saking asiknya, memahami materi saya itu saking dalam gitu. Supaya ternilai ibadah, baca doa supaya dalamnya tadi bernilai ibadah, Pak. Ya, itu monggo dibaca masing-masing dalam hati. Namun untuk kebersamaan kita lafalkan satu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah setiap selesai sholat subuh. Kata Ummu Salamah mengisahkan demikian. Doa apa itu? Monggo kita awali dengan satu doa, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa ini insyaallah Bapak Ibu sudah hafal ya. Biasanya masuk dalam zikir pagi ya. Namun izin menginfokan untuk prakteknya Rasulullah itu tidak pernah alpa melafalkan doa ini setelah subuh. Jadi pas kita membacanya setelah sholat subuh. Pertanyaan lanjutannya, doa ini minta berapa hal? Ada yang bisa menjawab Pak? Minta berapa hal? Tiga. Menariknya kata Imam An-Nawawi, doa ini bukan minta tiga, tapi mintanya cuma satu hal saja. Apa itu? Yang nomor terakhir, amalan mutaqabbalan. Loh, lalu bagaimana yang pertama dengan yang kedua? Kata beliau Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan nomor satu dan nomor dua ini caranya saja untuk bisa mendapatkan yang nomor tiga. Maksudnya bagaimana? Yang pertama kata Imam Nawawi, kalau pingin amalan kamu diterima, maka kamu harus punya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Kamu harus mendapatkan rezeki yang thayyib. Rezeki yang dimaksud di sini kata Imam An-Nawawi bukan materi, bukan sesuatu yang benda, tetapi lanjutan dari ilmu yang bermanfaat itu pemahaman. Dan kita tahu pemahaman adalah rezeki juga, karena rezeki tidak selalu berbentuk materi. Sehingga antara nomor satu dengan nomor dua ini masih memiliki korelasi sambungan-sambungannya. Contoh,
Ini ilmu, pemahamannya apa? Tolong difahami pesannya. Heru bekerja sama Masjid Gunung Sari Indah. Heru bekerja sama takmir Masjid Gunung Sari Indah. Maknanya bekerja sama ini apa pemahamannya? 1. Sinergi. 2. Bawahan. Ayo, mana Pak? Sinergi. Kalau saya mengucapkan kalimat ini, Heru bekerja sama takmir Masjid Gunung Sari Indah. Bawahan. Heru bekerja sama takmir Masjid Gunung Sari Indah. Berarti kalimat ini, ilmu ini, pemahamannya ada 2 masih. Contoh yang kedua, Heru memberitahu takmir Masjid Gunung Sari Indah. Ini ilmu. Pertanyaan saya, pemahamannya apa Pak? Heru memberitahu takmir Masjid Gunung Sari Indah. A. Informasi. B. Saya ngasih temennya tempe. Yang mana? Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kalau A, bapak-bapak, ibu-ibu pasti B. Kata-kata memberitahu, pemahamannya bisa informasi, bisa benda. Nah, itulah yang namanya pemahaman. Pasti nanti akan banyak wilayah-wilayah yang akan bisa kita coba fahami. Ini biasanya bapak-bapak sudah pasti tahu. Maka pertanyaan terakhir saya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau para istri, para wanita mengucapkan kalimat ini, Pak, saya bertanya bukan pemahaman lagi, lebih dalam dari pemahaman. Pesannya apa? Kalau seorang ibu berucap kepada suaminya, "Papa, sini Pak, sini Pak. Handphone iki apik yo." Pertanyaan saya, Pak, apa pesannya kalimat ini? MC kita pasti paham tentang hal ini. Ya, jadi kalimat itu pasti akan mengandung pesan, dan itu yang paling inti yang ingin kita coba sampaikan pada kesempatan ini. Apa itu pesan? Jadi tidak hanya berhenti di kalimat, tidak hanya berhenti di sebuah terjemahan, tapi pesannya itu apa? Khususnya ayat-ayat Ramadan. Nah, coba kita mengambil satu kalimat tanya, hadirin jamaah sekalian. Izin saya mau bertanya kepada panjenengan. Surat Al-Baqarah ayat yang keberapa berbicara Ramadan? Pasti jawabannya 183. Pertanyaan saya, rentetannya ditutup ke ayat yang keberapa? Rentetannya ditutup di ayat yang keberapa, Pak? 18? Ada yang jawab 185, ada yang jawab 187. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu meletakkan penutup ayat Ramadan itu di 185. Sebagaimana imam kita bacakan tadi itu. Ditutup di kalimat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tapi para ulama yang lain melanjutkan ditutup di ayat yang ke-187. Coba kita perhatikan. Al-Baqarah 183 berbicara tentang perintah Ramadan. Kita nggak usah bahas itu, sudah populer. Ayat ke-184-nya berbicara tentang orang yang sakit, orang yang mendapatkan keringanan di bulan Ramadan. Ayat ke-185-nya berbicara tentang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, kenapa kok ada yang berpendapat 185 penutupnya? Karena 186-nya sama sekali tidak berbicara Ramadan. 186-nya berbicara tentang doa, dan tidak ada satupun kalimat Ramadan di situ. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, dan seterusnya. Ayat tentang doa. Tidak ada sama sekali ayat Ramadan. Maka ada yang berpendapat kembali lagi berhentinya di 185. Tapi kalau kita lanjutkan 187, kita akan temukan ada sebuah makna. Ternyata kontekstualnya ayat 187 itu berbicara tentang Ramadan. Dari mana tahu para ulama memberikan sebuah penafsiran? Saya ambil pendapatnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaibnya, dalam kitab tafsirnya.
ada dua alasan kenapa ayat ini menjadi penutup rentetan ayat-ayat Ramadan. 188 berbicara tentang makanan, minuman, kuliner. 189 tentang haji. Maka penutupnya di sini ayat yang pertama, alasan yang pertama kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, satu, di sini berbicara tentang suami istri yang sedang berada di waktu puasa. Masalah tentang hal-hal yang intim, hubungan suami istri. Bahkan ditegaskan di situ wa'akifuna fil masajid, ada kalimat tentang beriktikaf di dalam masjid, sebagaimana yang panjenengan lakukan malam hari ini. Yang kedua alasannya, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, coba kita perhatikan, Al-Baqarah 183 ditutup dengan kalimat agar kamu bertakwa, sedangkan ayat ke 187 ditutup dengan kalimat supaya mereka bertakwa, agar mereka bertakwa. Pertanyaannya, ada kesamaan, Pak? Ada. Apa kesamaannya? Bertakwa. Ada perbedaannya? Coba perhatikan. Ada perbedaannya? Untuk 183 la'allakum tattaqun. Untuk 187 la'allahum yattaqun. Persamaannya adalah takwa, perbedaannya adalah kalau di sini la kamu, di sini mereka. Apa bedanya kamu dengan mereka? Kamu itu tunggal, mereka itu jamak. Maka kita menemukan realita, ternyata pesan Allah tentang Ramadan ditutup dengan kebersamaan. Dan kita melihat nikmatnya bulan Ramadan memang dinikmati dalam kebersamaan. Nggak akan ada kita temukan Ramadan itu sendiri-sendirian, egoisme, individual, personal, dan lain sebagainya. Paling enak bersama-sama. Nah, cuma pertanyaan sekarang, ini menjadi harapannya siapa? Harapan kita atau harapannya Allah? La'allakum tattaqun, agar mereka bertakwa. Harapannya Allah atau harapan kita, Pak? Harapannya Allah. Allah punya harapan agar kita ini bertakwa setelah. Maka saya katakan, pesan terakhir Ramadan ketika saya ditanya, Bapak, apa temanya Her? Ini materi yang saya dapatkan dari Syekh Ali Jum'ah, saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Saya katakan kepada Bapak tadi kemarin siang, pesan terakhir Ramadan. Kenapa? Kalimat yang terakhir, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Nah, sekarang gini, hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, izin saya bertanya kepada panjenengan. Takwa itu dibagi menjadi dua. Ini bapak-bapak yang seharusnya bisa menjawab. Bapak-bapak, karena pasti setiap pekan dapat nasihat takwa ini, Pak. Pasti itu hari Jumat. Cuma nih, hari Jumat itu kan hari yang menenangkan, Pak. Nyaman sekali hari Jumat itu, Sayyidul Ayyam. Apalagi kalau masjidnya itu ASEAN, apapun masalah kita, insya Allah nggak akan hilang, nggak akan kepikiran, Pak. Tenang sekali, apalagi khotib naik mimbar, pokoknya tenang sekali. Tenangnya di sini pesannya apa, Pak? Artinya nyaman. Nyaman apa tidur? Apapun masalah itu nggak akan kepikiran lagi saat khotib naik mimbar. Lalu khotib menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah. Pertanyaan saya, takwa itu apa? Ada dua kategori takwa. Apa, Pak? Menjalankan, menjauhi yang. Nah, pertanyaan saya sederhana. Lalu apa pesan Allah dari kalimat la'allahum yattaqun atau la'allakum tattaqun? Kata Syekh Ali Jum'ah, beliau menyampaikan pesan terakhir di bulan Ramadan itu tentang sebuah pendidikan larangan, tentang sebuah edukasi larangan. Seperti apa maknanya? Baik, saya bertanya, hadirin jamaah sekalian, contoh sederhana.
Kata beliau, Syekh Ali Jum'ah mengatakan, apa arti puasa secara bahasa? Ternyata arti puasa secara bahasa kurang lebih ada 4. Dan coba kaitkan antara ini, arti puasa ini lebih erat kaitannya dengan perintah atau larangan. Arti puasa secara bahasa artinya imsak, artinya menahan. Yang kedua, rukud, artinya diam. Yang ketiga, as-sumt, yaitu tidak bicara. Dan yang keempat, berhenti, wakaf atau mauqif. Pertanyaan saya, ini identiknya ke perintah atau ke larangan, Pak? Larangan. Jadi kata-kata menahan, kalau perintah kan kita harus melakukan, bukan untuk menahan. Perintah kita harus mengaktualisasikan, bukan untuk diam. Perintah itu harus berbicara, bukan kemudian tidak berbicara. Jadi definisi puasa itu lebih erat kaitannya dengan larangan. Pertanyaannya, izin bertanya, monggo dijawab, berkenan atau tidak silahkan. Mana yang mudah? Di flyer kajian kita saat ini, di bawahnya ditulis yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di flyer kita kajian pagi ini, Pak, saya baca, kalimatnya mantap ini, surat Al-Baqarah 185. Allah menginginkan kemudahan. Pertanyaan saya, kemudahan di sini itu di bulan Ramadan, kemudahan menjalankan perintah atau kemudahan menjauhi larangan? Dua-duanya. Maka izin mau bertanya saya, kalau boleh saya bertanya ini, monggo dijawab, boleh tidak dijawab tidak apa-apa. Mana yang lebih mudah, Pak, kita lakukan? Menjalankan perintah atau menjauhi larangan? Yang paling mudah secara logika lah. Mana? Nggak apa-apa beda pendapat. Menjalankan perintah atau menjauhi larangan? Menjalankan perintah itu mudah, apalagi di bulan Ramadan. Bayangkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, langsung otomatis kita itu pasti banyak menjalankan perintah di bulan Ramadan. Yang nggak biasa ke masjid bakalan ke masjid, yang nggak biasa tilawah bahkan tadarus, yang nggak biasa sedekah akan sedekah, bahkan yang nggak biasa memperhatikan anak yatim di panti asuhan pasti ramai panti asuhan itu. Pokoknya untuk bulan Ramadan menjalankan perintah ini seakan-akan sudah otomatis. Dari mana otomatisnya? Dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman ini motoriknya itu kenceng untuk melakukan amal kebaikan, perintah. Bahkan ditegaskan lagi sebagaimana yang saya sampaikan di tausiah taraweh. Lanjutan ayatnya 184, ayyamam ma'dudat. Masih ingat, Pak? Sudah lupa? Ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari. Ini pakai dalam bahasa Arab menggunakan jamak killah. Jamak killah ini artinya 10 ke bawah, 9, 8, 7, 6, 5, yaitu beberapa hari saja. Coba perhatikan, jika kita memperhatikan Al-Baqarah 184, di situ tertuliskan beberapa hari tertentu. Padahal bulan Ramadan berapa hari, Pak? 30 hari, anggap saja seperti itu pada umumnya. Kenapa Allah menggunakan beberapa hari? Seakan-akan Allah mengatakan Ramadan itu memang 30 hari, tapi rasanya cuma beberapa hari. Makanya kalimatnya kan sering kita temukan di tengah-tengah. Sudah hari ke-15 ini, gak kerasa. Perasaan baru kemarin hari puasa. Dan sekarang sudah hari menjelang 30. Kita pasti komentar, tuh kok cepet ya Ramadan. Padahal kalau dihitung 30 hari, lama apa pendek, Pak? Ya lama, 30 hari. Tapi memang Allah sudah memberikan ini. Kenapa? Karena ada motivasi. Sehingga dengan motivasi itu seakan-akan tidak terasa apa yang kita lakukan. Padahal bulan Ramadan ini berat sekali. Kita buktikan. Hadirin jamaah sekalian, kalau secara logika puasa itu berat, maka tolong jawab. Yang sanggup puasa 30 hari berturut-turut di bulan Ramadan ada, Pak? Banyak. Oke? Tapi pertanyaan saya, ada nggak yang sanggup puasa 30 hari berturut-turut di luar Ramadan? Tidak. Di sini rahasianya. Kalau kita ditanya, bisa nggak kita istiqomah sebagaimana bulan Ramadan? Saya jawab, nggak akan pernah bisa, Pak.
Saya ulangi lagi, nggak akan pernah bisa. Logika sederhana, panjenengan nggak mungkin bisa puasa 30 hari berturut-turut. Di Ramadan bisa puasa 30 hari berturut-turut, panjenengan nggak akan pernah bisa. Itu yang pertama. Berarti ada amalan yang tidak bisa kita praktekkan di luar Ramadan. Yang kedua, pakai logika psikologi saja. Kalau kita terbiasa lari 1 hari 1 kilo selama 30 hari, kita itu lari terus 1 kilo Pak, tiap hari Pak, lari terus. Pertanyaan saya, hari ke-30 kita lari 1 kilo gampang apa susah? Gampang, karena sudah terbiasa. Coba hanya di sela 1 hari saja, besok panjenengan nggak usah puasa karena memang haram hukumnya 1 Syawal. Pertanyaan saya, tanggal 2 Syawal boleh nggak usah 30 hari Pak, 6 hari saja. Gampang apa susah? Susah. Loh, padahal kita sudah terbiasa. Mungkin alasan logika kita, lah iya Ustaz, susah Ustaz kalau sudah Syawal ini. Kenapa? Karena jam 7 nengok kanan pecel Ustaz, sebelah kiri kok ya rawon. Karena sudah terkondisikan. Saya katakan benar, itu alasannya secara logika. Tapi alasan keimanan, karena sajian Allah di bulan Ramadan itu tidak ada nanti di luar Ramadan. Maka kalau ditanya secara perintah, kita nggak akan pernah bisa sama secara perintah, tapi secara larangan kita bisa. Nanti kami sampaikan hadis sebagai penutup majelis kita di kesempatan kali ini. Maka saya tegaskan, secara perintah kita tidak akan pernah bisa sama seperti halnya bulan Ramadan, tapi secara larangan kita bisa sama. Hadirin jamaah sekalian, takwa tadi artinya apa? Sesuatu yang diperintahkan dan sesuatu yang dilarang. Dan yang paling mudah Pak, menjalankan perintah. Mudah. Betapa banyak, mohon maaf, betapa banyak orang yang ke masjid menjalankan perintah Allah, gampang. Tapi ketika dia berangkat ke masjid, kendaraannya, mungkin masih riba. Sedangkan riba konteksnya larangan. Masih banyak Pak yang berangkat ke masjid, sholat di masjid, pakai Masya Allah lah. Tapi ketika dia keluar masjid, masih selingkuh Pak. Iya, saya menemukan ini Ramadan tahun lalu soalnya Pak. Ramadan tahun ini insya Allah nggak ada ya. Tapi saya menemukan, sampai saya 4 kali harus kemudian berkunjung ke rumahnya untuk membahas tentang itu dengan istrinya. Ramadan kok selingkuh. Masih banyak orang yang menikmati bacaan Qur'annya, tapi mohon maaf lisannya juga ya masih menjalankan larangan-larangan Allah. Anak muda banyak yang ke masjid Pak, tapi keluar dari masjid masih pornografi. Menjalankan perintah itu mudah karena sudah bawaan kita. Tapi kalau menjauhi larangan itu yang masih susah. Nah, menariknya di bulan Ramadan Allah itu ngajarin kita itu bagaimana yang larangan itu jadi mudah. Makanya kalau saya memberikan sebuah analogi sederhana, hadirin jamaah sekalian, di sini ada, biasanya kalau saya ngisi di Masjid Gunung Sari Indah itu minimal ada air putih di sini Pak. Anggap sajalah di sini ada minuman gitu ya, makanan gitu, ada makanan. Lalu kemudian makanan ini halal. Lalu saya bilang ini haram. Bapak Ibu lagi enak mau makan gitu ya, lontong kikil misalnya, tiba-tiba saya bilang, Pak jangan makan makanan itu, haram. Pertanyaannya, Bapak komplain apa tidak Pak? Ketika saya mengharamkan yang halal, komplain apa tidak Pak? Komplain. Oh, Allah saja langsung komplain ketika Rasulullah mengharamkan madu. Ketika yang halal itu kemudian diharamkan, Allah saja komplain, kita pun komplain dalam konteks umum. Tapi menariknya, kenapa di bulan Ramadan ini Allah mengharamkan yang halal, kita nggak komplain, samina wa ata'na. Makanan, minuman, hubungan suami istri, muntah pun boleh saja, ternyata muntah. Pokoknya segala hal yang membatalkan puasa diharamkan sama Allah. Lah kalau kita samina wa ata'na, berarti level pendidikan larangan kita itu sudah naik di atas satu level dari keumumannya. Ketika saya mengharamkan, Pak pecel itu haram, dengan Pak babi itu haram, yang komplain yang mana Pak? Yang pecel. Maka kalau kita kemudian keluar dari Ramadan, kemudian dikatakan
yang zina itu haram. Kita sudah terbiasa, ya memang haram diharamkan, sudah biasa. Karena kita sudah di level itu. Maka coba kalau kita perhatikan tentang perintah dan larangan. Alasan yang kedua, karena takwa itu identik ke neraka. Kalau tadi kan definisi puasa, identik ke larangan. Sedangkan kata takwa itu sendiri identik kepada larangan. Coba kalimatnya angka cantik 3131, angka cantik ibu-ibu sekalian. Surat yang ketiga Al-Imran ayat ke-131, 3131. Wattaqun nar, dan bertakwalah kepada neraka. Kan agak aneh, Pak. Bertakwa ke neraka. Tapi artinya di sini, takwa di sini satu, takutlah kalian. Waspadalah kalian, hati-hatilah kalian, jagalah kalian. Pertanyaan saya, ini identik ke perintah apa larangan, Pak? Larangan. Maka kalau kita perhatikan alasan yang ketiga, kata Syekh Ali Jum'ah mengatakan, kenapa kita ini lebih identik dengan larangan? Karena manusia memang diuji dengan larangan, bukan diuji dengan perintah. Contoh surat yang ke-7 ayat yang ke-11, populerlah kisah ini tentang perintah Allah kepada makhluk gaibnya, malaikat, jin, iblis. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Wahai semua makhlukku yang gaib, malaikat dan sebagainya, bersujudlah ke Adam. Pertanyaannya, kalau kalimat bersujudlah, perintah apa larangan? Perintah. Lalu kemudian kita lompat pada ayat yang ke-19-nya. Kalau tadi ayat ke-11-nya, ini masih rentetan yang sama, dan biasanya rentetan ini ditutup di ayat yang ke-23-nya surat Al-A'raf. Panjenengan hafal doa ini, doa yang paling bahula, doa yang paling klasik, doa yang paling awal-awal terjadinya doa. Rabbana dzolam anfusana, yaitu doanya Nabi Adam. Ayat ke-19-nya Allah mengatakan, wa ya adamuskun anta wa zaujukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Wahai kalian Adam, kamu Hawa, tinggal saja di surga, terserah kamu makan apa, tapi jangan dekati pohon ini. Kata-kata jangan, perintah apa larangan? Larangan. Kita ini dari dulu itu diuji dengan perintah, karena kembali lagi, perintah itu yang paling susah untuk disampaikan. Bahkan sekarang pinter-pinternya orang itu merubah definisi larangan, Pak. Ya, perubahan nama ini kan perubahan memiliki substansi. Dulu koruptor itu bahasanya agak-agak keras. Lama-lama, apalagi Pak, kalau nyogok itu Pak, riswah, berubah namanya. Sekarang yang rotok halus, gratifikasi. Loh, rotok keren sekarang, Pak. Perubahan makna bahasa itu bisa jadi untuk abu-abukan hal-hal yang sudah dilarang. Kayak kemarin ketika kami di Bontang, ada kisah yang menarik ketika ngobrol sama ibu-ibu. Bu, sudah Bu ya, nggak usah ngomentari teman-temannya. Apa jawaban ibu-ibu? Kami nggak ngomentari Ustadz, kami hanya mengumpulkan informasi. Hadirin jamaah sekalian, maka coba kita perhatikan. Ini konsepnya, rumusnya seperti ini, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Takwa itu ada dua, garis besarnya, lingkaran besarnya namanya perintah, dan khususnya itu larangan. Jadi larangan ini di dalam perintah. Maka boleh saya katakan, setiap perintah belum tentu larangan, tapi setiap larangan pasti perintah. Kalau panjenengan bingung, saya pakai kata rasa saja di sini. Rasa. Umumnya rasa, namanya rasa berapa Pak? Model macam rasa?
Oh, banyak ya. Ada manis, kecut, asam, asin, pas gitulah ya. Tawar. Sedangkan khususnya itu nikmat. Pertanyaan saya, kalimat saya benar apa enggak? Setiap rasa belum tentu tapi setiap nikmat pasti rasa. Setiap rasa belum tentu nikmat, karena ada yang suka asin tapi ada yang membenci asin. Ada yang suka dengan manis tapi ada juga yang nggak suka dengan manis. Setiap rasa belum tentu nikmat, tapi ya setiap nikmat pasti ada rasa. Kalau ditanya, Pak, makanan ini nikmat, oh nikmat Ustaz, rasanya apa? Nah itu apa ya ini rasanya ya? Kan nggak mungkin, pasti bisa menyebutkan rasa kalau itu nikmat. Maka bolehlah saya tegaskan lagi, setiap perintah belum tentu larangan. Meskipun ada yang perintah termasuk larangan, tapi tidak semuanya. Tapi setiap larangan pasti perintah. Akhirnya menghasilkan sebuah kaidah, apa itu? Ini loh. Maka kalau kita berbicara perintah, karena perintah itu kalau dilakukan kita dapat pahala, karena perintah. Tapi ingat, nanti pinter-pinternya setan kalau kita berbicara perintah, khawatir. Apa yang terjadi? Muncul dosa. Ketika kita berbicara perintah, kita lakukan perintah itu, kita memang dapat pahala, tapi nanti pinter-pinternya setan membuat akhirnya kita nggak hanya dapat pahala, tapi juga dapat dosa. Contoh, saya yang waktu di Bontang itu saya tinggal semes dengan Dr. Hakimuddin, beliau pengasuh pesantren Ibnu Abbas Klaten, kalau panjenengan tahu. S1, S2, S3 aja beliau dari Madinah. Beliau juga termasuk pengurus PP Muhammadiyah, bagian tablik beliau bersama Dr. Saiful Bahri, kakak kelas saya waktu di Kairo. Kita ngobrol-ngobrol sama beliau terkait dengan ya banyak hal lah waktu kami ngobrol itu. Nah, ketika saya menyampaikan kepada beliau, ketika kalimat perintah dilakukan kemudian bisa ada kemungkinan dosa. Beliau dengan cerdasnya memberikan banyak contoh. Salah satunya waktu itu beliau ya dengan ngobrol banyak, kemudian tiba-tiba beliau itu menanyakan ke saya, emang apa bedanya Ustadz dengan dai? Saya jawab, kalau Ustadz itu insya Allah banyak menjalankan perintah terus, enak lah, adem. Tapi kalau dai itu beda Ustadz, kata saya kepada beliau waktu kami ngisi bareng di Masjid Baitur Rahman PKT Bontang waktu itu. Saya berikan analogi, hadirin Bapak Ibu sekalian, panjenengan yang tentunya sudah tahu saya karena saya juga termasuk warga GSI. Saya ini lebih senang disebut dengan dai, Pak, bukan Ustadz. Saya karena membedakan Ustadz dengan dai. Kalau Ustadz itu ya kayak gini di masjid, lalu nanti jamaah hadir sendiri dengan kesadaran. Tapi kalau dai itu yang di luar masjid, yang mengajak orang yang tanpa memiliki kesadaran. Saya analogikan kepada beliau, Dr. Hakimuddin, kayak angkot. Angkot itu ada supir dan ada kernet. Nah, kalau Ustadz itu supirnya, Pak, tinggal duduk saja, itu anteng, nanti penumpang masuk sendiri. Tapi yang namanya kernet itu saya sebut dengan dai. Oh yes, yang nggak hanya teriak-teriak, kudu Pak, harus ya sesuai dengan yang diajak lah untuk masuk supaya berkenan untuk masuk. Maka saya katakan kepada beliau, saya ini dai. Nah, berbicara tentang dai, kalau diminta untuk mendakwahi, Pak, dakwah ini perintah. Tapi kalau saya salah mengucapkan, Pak, kira-kira saya dapat apa? Selain pahala, saya bisa jadi dapat dosa. Misalnya saya melihat anak tatoan, wow, tatoannya full misalnya. Ini beberapa kali sempat ini maunya setelah Idul Fitri ini, saya ada rencana awal Ramadan itu setelah Idul Fitri ini mau rencana ke Bali rencananya, tapi qadarullah langsung berubah. Salah satu ke Bali itu pingin memenuhi salah satu permintaan salah satu founder gangster di Bali, Pak. Misalnya saya menemui beliau, badannya tatoan semuanya, Pak. Tiba-tiba saya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tato haram, laknat, neraka jahanam kalian. Pertanyaan saya, apa yang terjadi pada diri saya, Pak? Jangan bonyok dulu.
Ya berdosa dulu lah Pak saya. Ya berdosa dulu. Kenapa loh? Rasulullah saja ketemu dengan pezina, para sahabat kemudian mencaci, memaki. Rasul mengatakan, jangan kamu lakukan. Kamu ini mencaci orangnya, yang harus kamu caci perbuatannya. Ini dosa kata Rasulullah. Berarti saya melakukan hal itu, saya mencaci, memaki mereka. Tentunya tidak bisa kita pungkiri secara sosial. Kita nggak suka sama orangnya. Padahal Islam tidak mengajarkan itu. Jadi saya dapat dosa dulu. Plus, apa Pak? Plusnya tadi itu. Ya saya habis. Makanya saya harus ngobrol dulu, saya nongkrong dulu, ngopi dulu, barbekyuan dulu, rencana barbekyuan kemarin itu dan lain sebagainya, baru saya bisa ngobrol sama mereka. Ya akhirnya saya juga sedikit dinasehati dalam tanda kutip, Ustaz, sama orang-orang itu mbok yo jangan berteman. Saya jawab, saya tidak berteman Pak, saya ini mendakwahi mereka. Tapi yang namanya mendakwahi harus diawali berteman. Selama saya tidak melakukan itu, ini sampai saat ini saya punya, ini tambah lagi satu kasus anak G, salah satu guru Pak, itu sedang juga kami dalam tanda kutip kami rehab, baru kami dapatkan bulan Ramadan ini tadi. Ada teman G, seorang guru yang minta kemudian sharing dengan kami. Lah saya cuma berteman ini untuk wah, bukan saya kemudian suka. Ya, saya masih laki-laki tulen kawan. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu perintah. Perintah itu kalau dilakukan dapat pahala, tapi ada kemungkinan dosa. Masih ingat nggak analogi atau contoh di dalam Islam ini misalnya? Misalnya nih, mudahnya saja. Ini imam, ini makmum. Pertanyaan saya, kalau ada makmum berikutnya, apa yang dilakukan makmum kedua ini Pak? Ini makmum pertama, ini makmum kedua. Yang dilakukan makmum kedua supaya dapat pahala? Perintah. Narik. Biasa kejadian di mall. Apa yang dilakukan? Ya, kalau makmumnya satu, posisinya di mana Pak? Jajar dengan imam, agak mundur dikit gitu ya, barang 1-2 cm misalnya. Nah maka orang kedua kalau pingin soft itu jadi, maka soft itu minimal dua orang kan ya. Maka yang makmum kedua itu nepuk pundaknya makmum pertama. Makmum pertama mundur. Oke, sudah paham kan rumusnya di situ. Tapi kalau ini terjadi di masjid, soft pertama full, soft kedua full, soft ketiga full, panjenengan orang terakhir di tempat wudhu sudah tidak ada lagi. Pertanyaan saya, apa yang panjenengan lakukan? Ini panjenengan terakhir di sini Pak. Padahal soft itu minimal dua orang. Panjenengan sendirian di sini. Sedangkan di belakang tempat wudhu sudah nggak ada orang lagi. Maka apa yang panjenengan lakukan? Loh, rumusnya yang tadi. Rumusnya panjenengan tetap sama rumusnya, karena soft itu minimal 2 makmum. Maka panjenengan menepuk yang posisi di tengah, lurus dari imam. Itu perintahnya, itu sunnahnya. Panjenengan tepuk, puk. Cuma orang ini nggak paham, akhirnya diem. Bapak agak pingin menjalankan perintah, lalu dibisiki pelan-pelan, Mas mundur, untuk pahala loh Mas, mundur. Ayo, aku gak tuh makmum iki belakang, ayo mundur. Cuma panjenengan pingin melaksanakan perintah ini dalam koridor sunnah, lalu panjenengan tarik mundur. Pertanyaan saya, rame Pak? Rame. Pasti muncul macam-macam. Bahkan nggak perlu rame, guyonan pun di masjid dalam sholat juga bisa ada kemungkinan dosa. Misalnya yang A ini menepuk yang B depannya, pok, Mas mundur. Tiba-tiba yang B mundur Pak, yang A maju. Hadirin jamaah sekalian, maka posisi yang ini kita katakan bahwasanya kalau berbicara perintah maka dilakukan dapat pahala, tapi ada kemungkinan dosa. Tapi kalau kita melihat konsepsi menjauhi larangan, maka saat kita jauhi larangan kita tidak dapat dosa. Dan karena larangan termasuk perintah, maka otomatis kita dapat pahala.
Saya ulangi lagi ya, tadi ya, setiap perintah belum tentu larangan, setiap larangan pasti perintah. Maka kalau kita menjauhi larangan, kita tidak dapat dosa dan otomatis dapat pahala. Berarti dengan konsepsi ini lebih enak yang mana? Menjauhi larangan. Nah, sehingga hadirin jamaah sekalian, pertanyaannya, di bulan Ramadan ini yang Allah janjikan apa, Pak? Coba panjenengan sebut saja yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini menurut dalil yang sering di telinga panjenengan. Penghapusan dosa. Cocoknya beliau yang menyampaikan materi ya, karena beliau ini lebih putih daripada saya. Tampilan beliau putih semuanya, saya hitam semuanya. Ya, kenapa? Menjauh apa? Allah ampuni dosanya. Coba hadis yang populer, man shoma ramadhana imanan, apa Pak yang terjadi? Ghufira. Coba perhatikan, kalimat ihtisab itu terjemahannya diantaranya meminta pahala. Tapi kenapa Allah nggak ngasih pahala, tapi Allah menghapuskan dosa? Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah mengampuninya. Kan agak aneh, kalau kita minta pahala, kan adilnya Allah ngasih pahala, tapi Allah ngasih dosa. Antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, apa Pak? Masih ingat? Kafarat dzunub, menghapus dosa. Barang siapa yang qiyam Ramadan dapat ampunan. Barang siapa yang qiyam saat Lailatul Qadar dapat ampunan. Dan menariknya, surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup. Apa kaitannya ampunan dengan surga langsung? Itu sangat jelas dari larangan. Contoh, pertanyaan saya, hadirin jamaah sekalian, saya mau bertanya ini. Ketika kita berbicara ini sebagai ya 2 slide terakhir, masuk surga modalnya dosa atau pahala, Pak? Dosa atau pahala? Kalau jawab pertanyaannya gini, opsionalnya gini. Tadi panjenengan menjawab modal surga adalah pahala. Sekarang saya tanya, modal masuk surga banyaknya pahala atau ketiadaan dosa? Oh, kan berubah lagi sekarang panjenengan. Tadi pahala, sekarang nggak ada dosa. Kenapa? Tiadaan dosa yang menjadikan pahala kita itu langsung cepat masuk surga. Analoginya, si A meninggal membawa pahala 1000, dosa 100. Si B membawa pahala 100, dosa 0. Mana yang masuk surga dulu, Pak? Ibu? B. Kenapa? Karena tidak ada dosa. Yang A insya Allah tetap masuk surga selama dia mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat. Tapi pertanyaannya, karena dia memiliki 100 dosa dan ini sudah selesai semuanya, yaumul hisab sudah, yaumul mizan sudah, dia masih punya 100 dosa, maka dia harus direct to jannah atau transit to neraka, Pak? Transit dulu. Dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang hal ini. Kita ambil contoh lah, yang paling banyak itu tentang syafaat Rasulullah SAW. Hadis tentang syafaat. Ketika Rasul mengatakan kepada Allah, ya Allah, adakah umatku yang masih berada di neraka? Kata Allah, ada. Izinkan dengan syafaatku, dengan izinmu ya Allah, aku bebaskan dia dari neraka. Berarti ada umatnya Rasulullah yang transit. Salah satu penyebabnya kata para ulama itu karena masih ada dosa yang belum terbersihkan. Maka salah satu fungsi neraka membersihkan dosa. Maka pertanyaan kembali lagi, paling enak jadi A atau B? B. Hadirin jamaah sekalian, maka saya tutup di kalimat hadis ini, dan ini yang saya dapatkan pesannya dari Syekh Ali Jum'ah. Hadisnya berbunyi, ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah sabda insan mulia SAW, Abu Hurairah kemudian mendengar hal ini. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Coba lihat kalimatnya.
Urutan yang pertama yang disuruh sama Allah, diminta oleh Rasulullah apa Pak? Menjauhi larangan. Baru kemudian menjalankan perintah. Karena larangan ini berat memang. Yang kedua, lihat kalimat redaksinya. Dan ini selaras dengan Al-Quran. Apa itu? Kalau untuk berbicara larangan, nggak ada dispensasi. Tapi untuk berbicara perintah, ada dispensasi. Mastata'tum. Al-Quran pun menyampaikan seperti itu. Taqullahi mastata'tum. Bertakwalah Allah dengan semampu kamu. Berarti setelah Ramadan kita berbicara takwa tentang perintah yang pasti berbeda dengan bulan Ramadan. Nggak semuanya akan bisa kita tiru apa yang di bulan Ramadan. Minimal kita masih semangat menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi yang sama cuma satu. Apa itu? Jauhi larangan. Dan menariknya, di bulan Ramadan tadi panjenengan sudah sepakat, meskipun saya tidak tahu itu argumentasinya Bapak Ibu menjawab itu tadi itu apa. Ketika saya tanya, Pak, di bulan Ramadan itu orang mudah menjalankan perintah dan mudah menjauhi larangan. Nah ini saya mau nanya, panjenengan kok tahu kok mudah menjauhi larangan, Pak? Sudah meriset, melakukan penelitian? Saya sudah, Pak. Sudah saya tanya ke 360 derajat. Alhamdulillah panjenengan tidak ada yang tahu ya. Saya sudah tahu, sudah nanya ke teman-teman yang biasanya ke 360 derajat. Ada yang tahu Pak 360 derajat? Masya Allah, MC kita ini serba tahu ya. Urusan-urusan yang putih, urusan-urusan yang hitam, tahu juga. Royal gitu katanya ya. Saya sudah nanya ke teman-teman yang di tempat-tempat seperti itu, sepi Pak. Bukan royalnya yang sepi, yang paling atas dari royal. Gitu ya. Untuk tempat-tempat yang seperti itu, sepi di bulan Ramadan ini. Berarti kan menjalankan perintah mudah, menjauhi larangan mudah di bulan Ramadan. Berarti selepas bulan Ramadan menjalankan perintah tetap mudah kok. Mastata'tum tadi. Tapi seharusnya menjauhi larangan juga tetap mudah. Karena tadi kita sudah di level atasnya tadi. Yang halal diharamkan saja kita taat, apalagi yang haram diharamkan, kita pasti akan taat. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan untuk perintah itu mudah, mastata'tum, semampumu. Kalau nggak kuat untuk puasa, misalnya kepada teman-teman yang sakit misalnya, ya silakan kamu kuatkan yang lainnya. Tapi urusan maksiat semuanya sama, nggak ada dispensasi. Maka menjadi penutup slide terakhir yang ingin kami sampaikan, hadirin jamaah sekalian, insya Allah kalau Allah memberikan kita ampunan dosa, dan alhamdulillah kita sudah merasakan banyak kenikmatan di bulan Ramadan ini, apalagi panjenengan yang masya Allah qiyamul Ramadan, qiyamul lailnya itu insya Allah rutin, minimal lah sholat tarawihnya nggak pernah bolong 1 bulan ini, insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah. Cuma tolong nggak usah dipermasalahkan, diributkan. Ingat ketika kita menjalankan perintah, pahala kita dapat. Khawatir nanti dosa juga dapat. Maka wilayah-wilayah ini jangan. Kemarin siang loh, saya baru lagi rotok-rotok ribut. Baru kemarin sholat duhur. Setelah sholat duhur di masjid, keluar ketemu jamaah 2 orang. Ustaz, menurut Ustaz Lailatul Qadar Ramadan tahun ini tanggal berapa Ustaz? Saya jawab, versi siapa dulu Pak? Loh, versi siapa? Maksud Ustaz versi Muhammadiyah atau NU? Bukan masalah itu. Versi sahabat Nabi yang mana dulu? Saya nggak berbicara ke Indonesiaan, keumuman secara dalil. Maksudnya gimana Ustaz? Menurut Bapak tanggal berapa? 27 Ustaz. Kenapa? Hening, tenang, syahdu. Saya bilang itu pendapatnya Ibnu Abbas. Tapi pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, matoron warihan, hujan deras dan angin. Loh, kan kebalikannya Pak. Hujan ini menunjukkan tidak tenang dan angin tidak tenang. Ini Abdullah bin Mas'ud, yang ini Abdullah bin Abbas. Maka saya tanya, terserah mau ngikut yang mana pendapatnya. Pendapatnya sahabat ini atau sahabat yang ini. Cuma pertanyaan saya cuma satu. Ojo sampai ribut Pak ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita salah melanjutkan obrolan-obrolan itu, khawatir nanti akan muncul ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Hadirin jamaah sekalian. Nah, saya mau tanya sama panjenengan. Lailatul Qadar malam apa Pak tadi Pak? Jujur. Kalau versi pendapatnya Abdullah bin Mas'ud saja, kita pakai satu pendapat saja, pasti bingung menentukan. 27,
28 atau 29 yang semuanya hujan? Ya, tadi malam juga hujan, apalagi kemarin, apalagi tanggal 27 misalnya. Pasti bingung kita ya, baru ikut satu pendapat. Maka kita sepakati saja, husnuzon saja, insya Allah bagi mereka yang selalu qiyam Ramadan, insya Allah mendapatkan. Hadirin jamaah sekalian, saya mau menanyakan sebagai penutup, kalau sudah Allah mengampuni kita, sedangkan Rasulullah mengatakan dosa itu adalah sebagaimana noda, maka noda kita sudah diampuni oleh Allah. Dan kemudian ayat 187-nya berbicara tentang pakaian, maka saya bertanya tentang hal ini. Kalau baju putihnya panjenengan sudah putih, nodanya hilang, bersih seperti semula, sebagaimana panjenengan baru beli baju putih, maka apa yang panjenengan pikirkan setelah memiliki baju putih yang gres, yang bersih, yang baru? Apa yang ada di pikirannya Bapak Ibu sekalian? A. Memikirkan bagaimana tambah putih lagi baju itu, atau B. Memikirkan bagaimana baju itu tidak terkena noda? Ya. Kalau yang baju putih tambah diputihkan ini pakai apa, Bu? Oh, Baiklin. Oh, kira-kira kalau baju putih baru gres dikasih Baiklin nanti tambah apa, Bu? Transparan katanya gitu. Tambah transparan nantinya. Maka yang kita pikirkan jangan sampai terkena noda. Berarti noda itu dosa. Berarti kalau kita tidak terkena dosa, apa yang kita pikirkan, Pak? Jauhilah larangan. Lalu muncul pertanyaannya, Ustaz, bagaimana menjauhi larangan? Saya bilang terserah tipsnya apapun juga, tapi izin saya hanya menitipkan 2 doa. Untuk Bapak Ibu, saya menitipkan doa ini. Monggo diikuti Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini untuk Bapak Ibu supaya selalu terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu ini kan insya Allah lebih banyak menjauhi larangan ketimbang anak-anak. Karena kan bapak-bapak ini kan wajahnya sudah ahli surga ya. Ibu-ibu juga kayak sudah taat banget Pak, takwa banget, masya Allah ya. Karena sudah ingat siapa Pak? Ingat Allah atau ingat sama malaikat maut? Oh enggak, panjenengan ingat Allah. Yang bahkan yang saya suruh ingat malaikat maut itu anak-anak muda. Karena yang saya khawatirkan, maaf bapak-bapak, saya mau nanya sama bapak atau ibu, yang paling sedih yang panjenengan rasakan, maaf ya, yang kira-kira yang paling sedih siapa Pak? Anak melihat orang tuanya wafat atau orang tua yang melihat anaknya wafat? Yang paling sedih yang mana Pak? Orang tua yang melihat anaknya wafat. Kenapa? Ya karena orang tua sudah pernah melihat anaknya lahir, dan apalagi melihat anaknya wafat. Dan ini sering saya tanyakan ke beberapa jamaah yang mendapati putranya wafat terlebih dahulu. Kalau anak melihat orang tuanya wafat, kadang-kadang biasa, bahkan orang yang seneng. Soalnya bapak yang meninggalkan warisan 4M. Sewenang anak itu Pak. Iya, ada teman kami di salah satu kota di Jawa Timur, bapaknya meninggal mendadak, ternyata punya kekayaan 4M. Langsung kita sebut dia konglomerat dadakan. Masih muda Bu, usianya masih 27 tahun, belum nikah, dan punya harta 4M. Ibu ada yang mau sama dia? Mungkin harus dipek mantu. Saya kenal akrab sama beliau soalnya. Nah, tapi yang saya khawatirkan anak muda Pak. Saya ulangi, yang saya khawatirkan anak-anak panjenengan. Kenapa? Mudah tergoda kepada larangan. Maka inilah doa yang saya titipkan untuk panjenengan. Tolong bacakan untuk putra-putri panjenengan. Doa itu adalah Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzanbahu wahsin farjahu. Doa apa ini? Doanya Rasulullah kepada seorang anak muda yang mau izin bermaksiat.
dengan caranya ada teknisnya Pak Ibu, ada teknisnya. Pemuda itu setelah diajak dialog, jangan dimarah-marahin, jangan macem-macem lah, lalu kemudian pegangkan tangan panjenengan dan telapak tangan panjenengan ke dada anaknya, langsung kemudian mengucapkan Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzanbahu wahsin farjahu. Kalau anak panjenengan masih kecil, nggak ada masalah, dari sekarang didoakan. Karena paling enak nempelkan tangannya orang tua itu ke anak kecil Pak, masih enak, nggak dikomplain. Tapi kalau sudah remaja, nak sini, apa ya, sini, dipegangan, oh foto ya. Itu kalau anak sudah besar Pak. Kalau anak kecil kan masih enak. Kenapa? Menariknya hadis ini ditutup walam yaltafitu minhu syai'. Maka anak muda ini nggak kepikiran lagi untuk mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sucikanlah hatinya, ampunilah kesalahannya, dan jagalah kesucian dirinya. Itulah Bapak dan Ibu yang ingin kami sampaikan, pesan dari Allah pada Al-Baqarah 187 sebagai ayat terakhir di rentetan ayat-ayat bulan Ramadan, dan ini adalah pesan terakhir bulan Ramadan. Apa itu? Pendidikan larangan-larangan Allah. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri dengan sebuah doa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah sekalian, mari sejenak di akhir Ramadan ini, di puasa terakhir kita amalkan satu amalan yang mungkin kita tidak memberikan satu keistimewaan waktu kita untuk berdoa. Karena Rasulullah mengatakan as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka doanya diijabahi. Maka izin doanya panjenengan saat ini mustajabah, maka nanti di tengah-tengah saya berdoa, nanti panjenengan akan mendengar saya diam. Nah, ketika saya diam ini, tolong panjenengan berdoa masing-masing sesuai dengan keinginannya. Saya ulang lagi, jika di tengah-tengah saya kemudian terdiam, maka silakan di antara kita masing-masing berdoa sesuai dengan harapan masing-masing. Semoga dengan itu janji Rasulullah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'asuma, wa la taj'alil Allahumma fina wa la ma'ana, wa la man yatba'una syaqiyan, wa la matrudan, wa la mahruman. Allahumma ya Allah, laka aslamna ya Allah, wa bika amanna, wa alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa bika khasamna ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika la ilaha illa anta antudillana ya Allah. Antal hayyum alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i syakhatika. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tilawatana ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma amartana bid-du'a wa wa'adtana bil istijabah fastajib du'aana. Ya Allah, Engkau yang memerintahkan kami berdoa, Engkau yang menjanjikan akan mengabulkan doa bagi mereka yang sedang berpuasa ya Allah. Inilah doa-doa terbaik kami di waktu kami berpuasa. Ya Allah, ya Allah.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك في ليلة القدر وأسرارها يا الله وأنوارها يا الله وبركاتها يا الله أن تتقبل ما دعوتك به نقضى حاجاتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالحرمة دعواهم فيها سبحانك الله وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang dapat kami sampaikan di kesempatan waktu kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah selalu menerima segala amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita, bil khusus di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Terima kasih. Wa'afu minkum. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.